Di episode yang lalu kita berbicara tentang teruslah bermimpi dan tulislah mimpimu. Tulislah dengan detail mimpiku. Nah, setelah menulis mimpi, setelah mimpi yang pernah saya lakukan adalah mengafirmasi mimpi itu. Bagaimana saya bisa mewujudkan mimpi itu. Jadi, mimpi itu terkesan tidak mungkin dan bisa menjadi mungkin kalau kita tahu harus bagaimana. Ya kadang-kadang kita juga tidak tahu harus bagaimana, tetapi kita meyakini bahwa mimpi itu bisa terjadi. Pengalaman lalu saya ya baru saja terjadi. Motor yang saya gunakan itu rusak. Saat akan saya betulkan ke bengkel, biayanya cukup tinggi. Tetapi kalau tidak semua saya betulkan, saya setiap bulan harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk bisa motor baterai. Akhirnya saya bermimpi pengen punya motor. Melihat kemampuan yang saya miliki saat ini, saya mencari yang angsurannya paling rendah. Nah, di sana setelah dicek oleh finance-nya, ya angsurannya paling rendah itu tidak pernah tercapai. Saya gagal terus. Wah mas, penjualan Anda belum baik mas. Anda perbaiki penjualan Anda dulu masih. Yes. Tetapi suatu saat saya bersama anak-anak tiba-tiba berhenti di sebuah showroom motor. Saat ditanya, mas mau cari motor apa? Jawaban saya cuma, saya mau mencari brosur motor. Terus yang penjaga dealer memberikan sebuah brosur dan penjelasan brosur. Nah itu SOP-nya mereka ya. Setelah sampai rumah, saya baca, saya lihat-lihat, saya pengen apa. Saya punya angan-angan, saya pengen punya motor ini. Di brosur itu saya foto di HP, kemudian saya posting. Tahun 2025 saya pengen punya motor, saya pengen punya mobil, saya pengen punya rumah. Dan motornya adalah ini. Apakah saya punya uang? Belum. Saya saat itu belum punya uang. Itu baru mimpi. Mimpi yang saya wujudkan, saya mengafirmasi mimpi saya dengan datang ke showroom untuk ambil brosur. Tiba-tiba baik yang jaga showroom WA. Gimana mas? Ada DP berapa? Saja saya punya DP. Tapi saya sudah meyakini bahwa saya pengen beli motor ini. Ya, tapi ini jangan ditiru. Semesta mendukung. Akhirnya ada rezeki yang tiba-tiba mah ujuk-ujuk nak betunduk itu. Dan uang itu cukup persis bisa buat saya DP motor. Dan leasingnya lolos. Apa yang saya anggap tidak mungkin, saya cuma pengen lihat brosurnya toh. Saya tidak punya uang. Tapi saya yakin bahwa ini akan terjadi. Saya usahakan, saya kerjakan. Dengan bisnis yang sedang sentik-sentik
tidak karuan. Tapi itu saya kerjakan juga. Kadang rasa malas yang sangat kuat untuk datang usaha, kadang ngantuk, ada bosen. Tetapi semua itu saya usahakan untuk lawan rasa malas, rasa bosan. Saya perjuangkan. Dan semesta mendukung mimpi itu bisa terwujud di luar apa yang kita rencana. Lalu apakah mimpi yang kemarin kita tulis itu salah? Tidak salah. Jadi setelah kemarin kita menulis mimpi, detail, wujud, warna, mereknya apa, kalau itu denda, kalau itu bisnis ya kita mau bisnis seperti apa, kerjakan, tulis secara detail, dan lawan rasa malasnya, tunggu momentum yang tepat, maka mimpi Anda sudah Anda afirmasi dan semesta tidak akan mengingkari apa yang Anda kerjakan. Semesta akan menuntun mimpi Anda. Tapi kembali lagi, di sini afirmasi mimpi Anda tulis secara detail. Habis itu kerjakan apa yang sudah Anda tulis. Kerjakan, kalau misalnya saya bermimpi punya usaha besar, ya kerjakan. Jangan malas-malasan. Dan hal terburuk dari wirausaha adalah dispensasi diri. Wah, hujan nih, saya berangkat nanti aja. Padahal kita biasa buka warung jam 8, tutup jam 10 misalnya. Karena jam 8 pagi mau berangkat ke warung hujan, alah itu warung saya, tidak apa-apa lah, tak buka jam 10, keburu day. Nah itu dispensasi diri. Itu yang hal yang menjatuhkan bisnis. Kadang kita berpikir bisnis kan saya naik dewi so ngatur waktu, dan itulah yang menjatuhkan bisnis. Saya punya adik, dia di rumah, saat itu punya usaha di rumah, dia bangun pagi, terus mandi, cuci baju, dandan, bawa tas, keluar dari kamar. Tak tanya mau mana? Ya mau kerja, padahal kerjanya di rumah. Tapi punya ada ruang akad sendiri. Jadi dia dandan, bawa peralatan, jam kerja, jam 8, keluar dari kamar, dan kerja. Jam 12, keluar dari tempat kerja, makan. Setelah itu masuk lagi, kerja lagi. Padahal itu di rumah sendiri. Nah, padahal di rumah sendiri kita bisa sambil nonton TV, sambil apa, itu namanya dispensasi. Kita mendispensasi diri kita. Dan itulah yang menjatuhkan kita sendiri. Jadi, tulis mimpi kita, tulis langkah-langkah bagaimana mimpi kita bisa terwujud. Kalau saya pengen punya usaha, ya langkahnya adalah, saya punya HP, saya punya dapur. Tak mulai dengan daftar aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Setelah itu tak mulai dengan promosi, ya mulai saja. Maka mimpi kita yang tadinya bisa dibilang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dan pasti orang-orang di sekitar saya tanya, nggak kamu ngomong begini kamu aja nggak sukses, uangmu kemana?
Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, bisa saya jelaskan di belakang. Karena yang namanya usaha tidak ada yang langsat. Saya memulai usaha dengan tanpa mentor, tanpa teman, tanpa pengetahuan yang cukup. Disitulah hal yang membuat saat ini saya harus bertanggung jawab dengan masa lalu. Oleh karena itu, jangan takut dengan mimpi, afirmasi mimpi Anda, tulis dengan detail mimpi Anda. Kalau itu benda ya tulis dengan detail merek apa, warna apa. Kalau itu usaha, tulis dengan detail usaha apa, bagaimana cara pengembangannya. Jangan hanya melihat laku berapa, tapi bagaimana ke depannya, bagaimana mengembangkannya. Tulis dengan detail usaha Anda dan yakinlah bahwa apa yang Anda impikan, apa yang Anda rencanakan, itu bisa terwujud dengan baik. Tentunya saya bakal yang maha kuasa di dalam benar doa. Doa akan tetap sehat. Itu akan semakin menunjang dan dukung apa yang kita cita-citakan. Sampai ketemu di episode berikutnya. 1% optimis.